Saya di rumah itu istiqomah ngajar Qawaidul Asasiyahnya Said Muhammad yang dulu ditulis abahnya Zubdatul Itqon oleh Said Alawi. Kemudian Zubdatul Itqon itu tentu dari kitab Itqon. Terus Said Alawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir, sarahnya Faidul Khobir sama Sayyid Muhsin Al-Musawab, dulu dari Padang tapi hidupnya di Mekah. Saya dulu talaki sama Mbah Mun. Itu ternyata ada ayatnya, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sekarang sampean saya tanya, menurut Anda semua orang kena hisab enggak? Enggak, sampean jawab saja. Menurut Anda ketika di mahsyar semua orang kena hisab apa enggak? Pasti kita menjawab iya. Tapi kata Said Muhammad itu keliru. Enggak kebayang orang seperti Nabi kena hisab. Pasti yang kena hisab itu orang-orang yang enggak jelas. Nah, misalnya Nabi jelas baiknya, harusnya ya langsung nggak kena hisab. Karena tidak mungkin seorang saksi kok diaudit, tidak mungkin. Lo saksi itu di pengadilan kan nggak tersangka, nggak terdakwa, dia tidak boleh diintervensi oleh hakim. Nah, Rasulullah ketika kiamat, ketika fil mahsyar, fi faslil qada itu jelas, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah sudah dekat Allah, pas mahsyar itu ada Allah, ada Rasulullah, ada Jibril. Kemudian Nabi itu mengidentifikasi, ditanya sama Allah, bener mat ini umatmu? Ya, niki umatmu ya. Kalau yang nggak jelas ya Nabi lama jawabnya. Makanya kamu jangan jadi orang nggak jelas. Nah, itu kalau sekali nggak jelas itu Nabi lama sekali jawab. Nah, artinya begini, yang kena hisab itu meskipun kata Said Muhammad, meskipun Dzahirul Quran itu menetapkan asbata umumal hisab, tapi zahirnya Quran yang sama juga menafikan hisab. Yaitu karena nggak mungkin, nggak kebayang kita malaikat berani menghisab afdhalul khalqi. Sama bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah SAW, ahabbal khalqi ilallah, kepen cilaka mencit ya. Wong jajar Allah kabeh dinten audit sudah indah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu mungkar nakir juga sama. Sampean bisa bayangkan mungkar nakir tanya Nabi Muhammad. Tesnya susah. Karena kalau Rasulullah terus ditanya, "Waman nabiyuka?" Wah, itu kan bisa kiamat itu. Paham ya? Makanya kata Said Muhammad, ini kan teman-teman tanya, piye carane alim tafsirnya saja, sarannya satu hafal Quran, dua hafal Sahih Muslim, tiga semua orang sudah mati, tinggal kamu yang alim. Nah, itu, oh itu mesti aman itu. Nah kalau sampean tanya saya, apa buktinya Gus kalau orang tertentu tidak kena hisab? Ya buktinya tadi misalnya innalladzina qalu rabbuna Allahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru. Mungkar nakir adalah malaikat penakut membawa ketakutan. Sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi, malaikat harus mengatakan ke para wali alla takhafu wala tahzanu. Padahal Nabi tentu sayyidul auli. Para wali saja malaikat kena aturan, kamu harus bilang alla takhafu wala tahzanu wa absyiru. Hei para wali, kamu jangan susah, jangan gentar, kamu harus gembira. Kamu bisa bayangkan misalnya mungkar nakir bawa godok, kata orang kalau dipukul ajul sak walang-walang. Kemudian kamu bayangkan Syekh Abdul Qadir ngalami itu, Abdul Hasan Asadali ngalami itu, Abu Yazid Al-Bustami. Kalau itu ngalami gitu semua, ngapain kita jadikan mursyid? Kan sama nasibnya dengan kita. Nah, Zahirul Quran mengatakan asbatal hisabah. Tapi Zahirul Quran di ayat yang lain lam yusbit al hisabah. Makanya tadi umumul Quran juga ditaksis dengan muqayyid. Yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyad. Yang mujmal ya sama seperti itu, aturannya seperti itu, ditafsir sama yang mufassal. Sama orang kafir yang jelas, sampean bisa bayangkan malaikat ngaudit Fir'aun. Cek kurang penggaweane. Jelas eleke kok di audit.
Misalnya Abu Lahab diaudit, oh malaikatnya celaka mencet. Berarti dia agak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada Abi Lahab. Malaikat kok ngaudit Abu Lahab. Mungkin Gusti kula ceke. Nak menawi wonten api. Lho ki ora tau ngaji Quran tapi wong ayate tabat yada kok cek dicek. Nah, yang seperti ini masuknya kategori ulaikal ladzina satruse mereka yang kafir bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitos a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jelas kafirnya ya gak kena hisab, yang jelas nabinya, jelas wasinya juga gak kena hisab. Yang kena kita di tengah-tengah. Tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisab ya kita ikut-ikutan bilang, ya sudah gitu saja. Tapi kalau aslinya rapati percaya. Umumnya uang gerono mati ditalkin ya kita melok-melokan nalkin. Tapi kalau kadang ya gak kebayang. Piye nak wali-wali ditalkin. Makanya ada di dunia wali itu ada cerita Rabi'ah Adawiyah itu termasuk keramat beliau itu. Kali Imam Sibawi kan dalam cerita wali kan ditanya marabbuka ngapunten niku man mausul nopo istifham. Wah itu malaikatnya ndak pernah khataman alfiyah kan repot. Kalau Rabi Adawiyah lebih parah lagi itu beliau tuh nangis sekeras-kerasnya, nangis terisak-isak, dia tersiksa. Ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau. Tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa? Itu kan ini orang aneh kata gitu. Karena Allah itu adharud dzahir kata sampai Imam Sibawi silakan a'raful ma'arif. Jadi wong ora ora wis geblek tenan dari Imam Sibawi. Imam Sibawi kan atas nama dia pakar nahwu pertama mengatakan domir paling makrifat di antara 6 isim makrifat paling makrifat itu domir. Tapi meskipun gitu a'raful ma'arif Allah. Yang paling makrifat dari sekian isim makrifat itu Allah. Artinya satu nama yang orang harus kenal semua. Makanya di antara keramat beliau ketika ditanya wong kok ora tau ngaji fikih men ngaji nahwu wae. Gak tahu dia ngaji carane sesuci, carane iddah to gak tahu ngaji nahwu. Terus dia tanya bima fa'ala rabbuka. Lalu Allah memperlakukan kamu gimana? Terus kata Imam Sibawi ghafaroli, Allah mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan Allahu a'raful ma'arif. Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya kalau sampean tanya caranya ilmu alim gimana, ya satu tadi, kalau sampean masih banyak orang hidup, syaratnya kamu harus hafal Quran, hafal hadis, hafal sekian ribu hadis, hafal sekian ulumul Quran. Itu kalau masih banyak orang hidup. Kalau sudah kamu sendiri hidup, ya sudah, pokoknya isokulhu ya salim sendiri kan, nggak ada saingannya itu. Makanya kata Sayyid Muhammad, beliau mengatakan kita meyakini umumal hisab ya berdasar zahiril Quran, kita menafikan umumal hisab bahwa hisab hanya yahtassul liqaumin duna qaumin juga berdasar zahiril Quran. Kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar zahiril ahadis. Kita tidak mengumumkan teks ini juga berdasar zahiril ahadis. Karena malaikat mungkar nangkir juga malaikat. Berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhafu wala tahzan. Faham sih kalau maksudnya? Ini penting kalau aturakan. Jadi makanya aspek ya, sampean bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah saja, yang fikih saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mu'tazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umumatul Quran, oleh teks-teks umum. Dia tidak tahu mukhasisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhassis. Misalnya begini ya, kalau kamu maknanya fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau orang dicerai, itu iddahnya itu 3 kali masa napa? Suci. Apakah aturan iddah seperti ini hal hadhil iddah amatun likulli mutallaqatin am li mutallaqatin makhsusah? Apa ini semua mutallaqah iddahnya pasti salasata quru apa orang tertentu? Ya enggak, asal dia mutallaqah pasti iddahnya salah satu quru. Anda goblok, Anda salah besar. Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, iddahnya apa? Salah satu quru apa watil hamli? Watil hamli.
Kita butuh ayat lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahu. Sama seperti kita ngaji walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Asal wanita ditinggal mati suaminya, maka idahnya 4 bulan 10. Apa semuanya demikian? Enggak. Misalnya orang hamil idahnya biwatil hamil. Artinya kalau Anda tertipu umumatil Quran, berarti Anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua idahnya salah satu guru. Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi ya berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wadhkur akho'at wa ila adin akhawum huda wa ila samuda akhawum. Terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sampean tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa in kana dasarin fajanibhu suratan. Kalau ada teman buruk jauhi, kalau teman baik temani. Kalau cara usul fikih gampang. Kancanan maling dosa, wong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling apik kan? Aku orang ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling apik. Demenan rondo elek, nak didik apik kan, itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturakan. Dan di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro dohir itu kancanan orang fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan, enggak, sama jawab saja. Kalau dibahasakan teman masalah enggak masalah kan, tapi kalau dibahasakan itu binaan, selesai kan? Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan, itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haul. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah, itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Sudah hafalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada zimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi, tidak semuanya zimmi, tidak semuanya muahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau zimmi ya kita bina, kalau muahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat, itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya, ini katanya di acara ini sama tanya gimana caranya jadi ahli tafsir, saya jawab gampang. Caranya itu hafal Quran, hafal hadis, terus hafal ulumul Quran. Ya misalnya nadoman ya faidul khobir lah. Kalau kitab nasar ya minimal itu setengah lanya itkon lah. Kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang, teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu. Ini kisah nyata itu. Dibisui kiai itu pas basul masail dulu, saya itu
masih sering mau Basul Masail. Tani mun pensiun mun mboten niku mun. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar Basul Masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kok ya tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada Basul Masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek misalnya, atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a as-sayyi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau kiai yang khusuk-khusuk yang sepuh-sepuh desainer itu dosa gara-gara tren pakaian ini wong wedok buka aurat. Tapi saat kiai-kiai alim yang muda-muda entah saking belingnya entah saking pinternya tidak tahu bilang begini, Pak Yai yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah itu. Bingung kayaknya. Sampai bilang gini kan, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda itu kan mbok gedhingi ku ilmiah, mbok senengi fasik. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seperapat, paham gitu? Kau coba yang celana dalam terlalu vulgar itu, paham gitu? Nggak rok saja lah, rok mini misalnya, rok selutut. Sampean jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak? Sampean jawab saja. Oh haram dari kiai sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya. Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi iki padha repote. Padha repote ku nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu yang masail fikihnya kan terus diputuskan dibukukan. Kalau redaksinya halal Gus nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram orang nggak pakai rok malah. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak we Gus, pertanyaan itu buak sak jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah. Makanya sama tidak wajib anut saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fikih ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lungki kan kaidahnya kan gitu, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan raklambinan, tidak bisa. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu la yudraku napa kullu. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang neliti Quran itu yutraku kullu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalamullah. Setelah mereka mau belajar ya ablighu ma'mana summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat termasuk akhiru suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menaparin la ikraha fiddin. Ya sudah seperti itu.
Sing orang-orang ora tegas ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amen nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih? Hafalannya kok pedot itu. Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok karena saya tuh pernah debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis itu, waduh, harusnya kamu ngaji saya, ada debat tuh yang level, kalau nggak level tuh nggak boleh kata gitu. Itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir ya harus hafal Quran semua. Nah, kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'ah kalam Allah. Sayyidina Umar itu masuk Islam itu gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna alikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang paham apa orang tidak paham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir paham apa tidak paham? Paham. Cuma mereka punya penyakit hasadam min indi anfusihim. Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, mereka bilang i'ti bi Qur'anin ghairi hada au baddilah. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, bu, cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang, karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda. Paham sama melintir itu beda. Itu diterjemah kemenang tuh jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan ngangkat pemimpin. Ya likinya kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Saman kancanan maling itu apik nak menawa nang andani. Terus ngangkat, "Hei maling ke pimpinanku." Parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman. Sebetulnya ngangkat pemimpin lebih fatal. Itu kan mafhum awlawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Terus kamu bilang, "Gus, saya tidak makan kok, sepeda motornya tak gasap, tak jual." Yang diharamkan kan makan. Wah, ya sarap kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu merusak. Nak ngono ikhraq, membakar atau mencuri sama dengan makan, bal asyad, malah kan lebih apa? Lebih apa? Dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah, sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Waya fata. Itu kan sama dengan santri geblek ketika ada kiai ini, "Cong, kowe mbek bojomu jogeman naboi." Suatu saat istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang tidak naboi tapi nyadui." Karena naboi itu pakai tangan. Mereka pertama dilaporkan kiainya, "Pak Yai, suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini. Jong jogeman naboi bojomu." "Nggih Pak Yai, siap." Suatu saat istrinya lapor, "Pak, tetap benjut, kenapa? Kalau nak niki disadui." Mereka pikirannya sing haram nabok, nak nyaduk